Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, Inyoman Putra Astawa, sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali, menyampaikan portofolio pelaksanaan tugas dan inovasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Portofolio ini mencakup 4 aspek utama. Pertama, penguatan unggulan daerah berbasis budaya lokal. Sebagaimana amanah Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola kehidupan kerama Bali berdasarkan nilai-nilai Satkerti dalam pola pembangunan semesta berencana, di mana sektor industri perdagangan diarahkan untuk berpihak pada produk lokal, etika bisnis berbasis budaya, serta pemberdayaan IKM yang berkarakter Bali. Kedua, pengembangan layanan digital melalui Klinik Pasutri, yaitu layanan konsultasi industri digital bagi IKM yang tersebar di kabupaten kota yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh pendampingan dan konsultasi terhadap pembuatan desain kemasan produk. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan rutinitas yang dimana kita sudah lakukan. Ini merupakan episode ke-128 yang sejak 2023 kita lakukan kegiatan layanan konsultasi industri digital melalui Klinik Pasutri dalam rangka mendukung kegiatan, aktivitas, tugas, dan fungsi di rumah kreatif. Sebagai informasi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, bahwa rumah kreatif itu merupakan salah satu UPT yang berada di Dinas Perindustrian Provinsi Bali yang sudah menggunakan kegiatan layanan digital melalui Klinik Pasutri. Nah, pada hari ini merupakan kegiatan rutin yang kita sebut sebagai kegiatan Jumat Sapa. Kita melakukan kegiatan ini untuk melakukan pendampingan, memberikan suatu informasi, melakukan transaksi, melakukan kegiatan konsultasi kepada IKM kita. Sebagai informasi yang dapat kita sampaikan sebelum masuk ke ranah pelayanan, bahwa di 9 kabupaten kota itu sebanyak 22.667. Ini merupakan data IKM yang kita peroleh sejak tahun 2024. Di mana dalam rangka memberikan suatu kegiatan pendampingan melalui layanan Pasutri ini adalah memiliki visi misi di mana IKM nantinya menjadi IKM yang berdaya saing, mampu naik kelas sehingga dapat melakukan aktivitas berkompetisi di dunia nyata baik global maupun internasional. Nah, kendala yang selama ini yang menjadi tantangan kita di IKM yaitu berkenaan dengan branding. Nah, branding inilah yang menjadikan tugas dan fungsi kami dalam melaksanakan kegiatan pendampingan IKM ini. Kita sudah memiliki tenaga-tenaga ahli yang memang betul-betul membidangi kompetensi kemampuannya di bidang desain. Nah, salah satunya yang kita sebut hadir pada hari ini di hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Ini tenaga yang kita miliki sebanyak 5. Di sini adalah salah satu isi dari kemampuan teman-teman untuk melakukan kegiatan pendampingan. Nah, jadi pada hari ini
kita akan melakukan live melalui Zoom, yang dimana produk klinik Pak Sutri ini kita melakukan dengan dua cara. Pertama, melalui kegiatan Zoom, kita sudah punya barcode. Nah, nanti masyarakat akan masuk di Zoom itu, akan melakukan sapa, dan kita juga akan menyapa, sehingga di sana akan ada interaksi dari petugas-petugas kita. Kebetulan pada hari ini baru masuk satu, dan juga ada kegiatan yang namanya Lab IG. Nah, Lab IG yang lebih semarak lagi, di sana akan memberikan suatu informasi tidak saja pada satu sisi, tetapi kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi bahwa Rumah Kreatif itu memang betul hadir di dalam mendukung IKM yang ada di Provinsi Bali, sehingga nantinya mereka betul-betul dapat berkompetisi di global dalam akses pemasaran. Nah, pada hari ini sudah adakah masuk dari masyarakat dari mana? Nah, alamatnya karena belum tersambung, Pak. Sudah nih satu. Karena belum tersambung, kita akan up dia supaya dia bisa masuk di room kita. Nah, itulah yang nanti kita akan lakukan sebagai informasi bahwa kami di dalam melakukan pelayanan kepada IKM, kami nyatakan bahwa kami sampaikan bahwa layanan yang kami lakukan ini adalah semuanya itu gratis, tidak ada pungut biaya, karena ini merupakan fungsi pelayanan kami dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah melalui visi Namun Satya Roko Bali. Nah, jadi di sini kita akan selalu tidak saja melalui kegiatan secara Zoom maupun live IG, tetapi kami melakukan kegiatan-kegiatan secara konvensional yang merupakan agenda tahunan. Kami akan selalu jemput bola ke lapangan, jemput ke masyarakat untuk memberikan bimbingan teknis kepada IKM-IKM yang ada. Nah, sebagai informasi, Dari Menango, Pak. sudah hadir Pak Made dari Menango yang akan melakukan konsultasi pendampingan terhadap produk yang dia sampaikan. Nah, sebagai juga informasi bahwa kegiatan layanan Pak Sutri ini kami memiliki 7 produk. Produk berkenaan berhubungan dengan desain, merek, video, konten, akses pemasaran, udah itu memberikan suatu legalitas hukum terhadap IKM yang mereka berikan kepada kita. Jadi di sini kami akan kerjasama dengan Menkum berkenaan dengan hak komunal, hak paten, hak cipta, hak merek. Nah, disinilah kita hadir di tengah-tengah masyarakat, karena ini yang menjadikan salah satu tugas dan fungsi kami di Didisprindang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sementara, karena ini merupakan lab supaya dapat melakukan pelayanan secara efektif, efisien. Kami akan coba memperlihatkan kepada audiens bahwa inilah salah satu bentuk pelayanan yang sudah kami lakukan. Ini sudah hadir pada pagi hari ini yang akan kita layani Pak Made tinggal dari Karangasem Menango, itu salah satu kabupaten yang sangat jauh. Inilah salah satu bentuk yang kita lakukan untuk memudahkan pelayanan, karena kita ketahui untuk menempuh ke Denpasar itu lumayan. Kalau kita melihat di Denpasar ke Karangasem itu kurang lebih hampir 2-3 jam, sehingga itu sangat mempengaruhi teman-teman di IKM. Dengan adanya melalui kegiatan Zoom, jadi kita memudahkan waktu yang bisa dilakukan. Jadi nanti apabila memang memerlukan komunikasi secara tatap muka fisik langsung, nanti kita akan adakan schedule untuk bisa melakukan pendampingan secara langsung. Kepada IKM yang jauh di sana, Bapak dari Karangasem, tidak menghabiskan waktu, menghabiskan dana untuk biaya untuk kesini. Nah, jadi untuk hari ini kami tim sudah hadir, Pak, lengkap bersama tim ahli desain kami ada 5. Nanti apa yang menjadi permasalahan yang perlu Bapak konsultasikan, yang perlu Bapak inginkan di dalam meningkatkan kualitas produk IKM Bapak, terbuka aja, jangan khawatir. Kita di sini gratis. Terima kasih Bapak. Apa yang bisa Bapak ini terkait sampaikan dulu. terkait dengan IKM yang kita punya niki Bapak.
karena kami baru berdiri Pak, baru pemula masih banyak yang belum kita pahami terkait dengan IKM tersebut. Maka dari itu perlulah kami sekiranya dibimbing untuk kedepannya bisa lebih berjalan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Namun waktu ini sudah sih kita minta bantuan dari Diperindak untuk terkait dengan logo sama merek ya. Namun terkait merek kami belum mendaftarkan merek kami Pak. Kami belum terdaftar, tapi masalah di hak cipta kami sudah terdaftar Pak. Mungkin sekiranya dari Bapak dari dinas mungkin bisa membantu ataupun membimbing kami dalam hal apa yang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Untuk itu sekiranya sih dia harapkan bisalah mungkin meninjau mungkin produk kami ataupun tempat kami tempat kami berusaha ini sekiranya mungkin masih banyak perlu kekurangan. Di sana kami membutuhkan bimbingan ataupun arahan dari dinas terkait, Pak. Baik, terima kasih. Kita sudah menjalankan kegiatan rutin dari Jumat Sampah dari jam 9 sampai sebenarnya jam 8 sih kita sudah on air. Tapi kebetulan masuk dari pelaku usaha ada beberapa dan sampai masih berlangsung batas waktu sampai jam 12. Jadi kami akhiri Jumat Sapa pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 ini kita ketemu di minggu depan. Yang jelas visi dan misi kami untuk memberikan yang terbaik kepada IKM yang tersebar di 9 kabupaten kota. Kami akhiri dengan ucapan banyak terima kasih. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Santi. Ketiga, kami menegaskan pengaruh kebijakan daerah terhadap perilaku masyarakat, khususnya implementasi Pergub 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 9 tahun 2025 tentang Bali Gerakan Bersih Sampah. Melalui kebijakan ini, Disperindak berperan aktif mengubah perilaku pelaku usaha dan masyarakat menuju ekosistem perdagangan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saya Imadi Sugiana, pengelola pasar Desa Adat Intaran. Jadi kita berupaya meminimalisir bau yang ditimbulkan oleh sampah yang dihasilkan oleh pasar. Pertama-tama saya buatkan 2 tebo modern, kemudian setelah 2 minggu yang manfaatnya sudah kita rasakan, kita buatkan lagi 10 tebo modern. Kemudian setelah kita melakukan itu, sebelum panen hasil sampah yang sudah kita masukkan secara gelondongan, ternyata waktunya cukup lama. Jadi saya berinisiatif sebagai seorang kepala pasar atau mengadakan mesin pencacah sampah, sehingga sampah yang masuk ke dalam tebo modern itu dalam bentuk yang sudah tercacah dan bisa hancurnya lebih cepat dari sampah yang gelondongan. Kami juga berinisiatif karena ada beberapa barang yang memang tidak terpakai di pasar yang berupa tangki pencuci tangan. Jadi kita buatkan suatu sistem di dalamnya dan kita tambahkan keran sehingga dapat menghasilkan POC, pupuk organik cair, dan kemudian kita tambahkan E4 dan molase untuk bisa menjadi pupuk organik cair. Saya selaku kepala pasar Intaran ingin menyarankan tebo modern itu tidaklah sulit kalau memang kita ingin mewujudkannya, karena di lahan sesempit apapun itu bisa kita adakan. Artinya kalau 1 meter kali 1 meter pun halaman kita itu bisa kita buatkan 1 tebo modern, sehingga kita tidak mengeluarkan sampah dari tempat yang kita miliki di pasar ini. Sekian dapat saya berikan saran, mudah-mudahan teman-teman bisa dengan semangat kita mengelola sampah sendiri, bisa mewujudkan tebo modern di masing-masing pasar yang ada di wilayah saudara masing-masing. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.
Dan keempat, kami menegaskan komitmen anti korupsi dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sejalan dengan nilai-nilai integritas ASN serta program penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Dengan 4 pilar tersebut, kami berupaya mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berakar pada nilai-nilai budaya Bali. Kita akan melakukan kegiatan tambahan di mana di hari Jumat merupakan hari momen yang terbaik buat kita untuk bersama-sama saling bercengkrama, berkomunikasi, saling tukar pikiran, saling sapa kepada teman-teman. Pada pagi hari ini, Tian juga akan melakukan kegiatan sosialisasi. Saya yakin ilmu sosialisasi berkenaan dengan anti korupsi, saya yakin saya belum memahami, belum mendalami, dan tidak pernah menjadi penyuluh anti korupsi. Tetapi tuntutan kita untuk memberikan informasi untuk teman-teman beraktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dalam kesempatan yang baik ini, Tiang akan mengambil tema anti korupsi bagi ASN melalui integritas ASN sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Bali. Jadi untuk memudahkan kita melaksanakan dan menghindari hal-hal tersebut, ada beberapa yang menjadi landasan hukum yang kita lakukan, terutama berkenaan dengan Undang-Undang 2021 Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang merupakan Undang-Undang 31 perubahan. Kedua, Undang-Undang 5 2014 perubahan Undang-Undang 20 2023. Di sana ada beberapa yang menjadi payung hukum kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai PNS dan ASP 3K. Yang pertama, kita bersangkutan dengan urusan aparatur negara wajib menjunjung tinggi nilai dasar, etika, kode etik, bebas dan anti korupsi. Kedua, aturan main kita yang kita gunakan adalah PP 94. Itu tentang mengenai disiplin PNS yang merupakan regulasi dari berkenaan dengan penyalahgunaan dan kewenangan pemerintah dan penerimaan gratifikasi. Keempat, peraturan pemerintah nomor 42 2004 tentang pembinaan jiwa korps, kode etik PNS dan ASN wajib bersikap jujur, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan. Instruksi Presiden nomor 10 nomor 16 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, integrasi sistem pencegahan di seluruh lintas pemerintah. Berikutnya peraturan KPK nomor 2 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Kewajiban ASN melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui inspektorat yang kita sering lakukan setiap triwulan. Makanya yang sering berkoordinasi pada teman-teman untuk memberikan informasi tentang gratifikasi. Gratifikasi ada dua, positif negatif. Yang berbicara negatif yang mana? Ada yang tahu? Negatif itu mendapatkan hal yang tidak benar untuk diri kita. Yang positif mendukung program pemerintah melalui organisasi yang kita terima. Walaupun tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang harus dirinci dengan jelas. Karena itu mendukung organisasi. Tetapi kalau masuk ke uang saku, nah itu ada aturan mainnya lagi. Di bawah 1 juta, boleh tidak dilaporkan. Benar ya? Mohon maaf kalau yang salah. Benar ya? Jadi yang di atas 1 juta wajib hukumnya dilaporkan. Berbicara gratifikasi. Karena pemahaman gratifikasi itu sedikit-sedikit dapat parcel cuman 500.000 dilaporkan. Selanjutnya regulasi mengenai Menpan RB 7 2021 tentang core value ASN berakhlak. Penguatan perilaku anti korupsi melalui nilai akuntabel dan loyal. Jadi itu landasan hukum yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita gunakan acuh sebagai kita melaksanakan dan menghindari yang namanya korupsi. Jadi makna dan bentuk korupsi, sebenarnya korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya merusak pesucian pikiran kita.
Kenapa bisa terjadi merusak kepikiran sucian kita? Karena apa? Karena hidup yang kita lakukan ada yang namanya pola sederhana, pola pas-pasan, pola hedon. Sedangkan kemampuan kita untuk melakukan pola hidup seperti itu tidak didukung dengan sumber dana yang kita miliki. Dengan kita memiliki kewenangan, peluang, posisi, di sanalah otak kita main. Apalagi yang namanya pasangan. Karena yang namanya nafsu serakah manusia ingin selalu meningkatkan, menaikkan derajatnya, selalu akan berbuat. Karena dia lupa yang namanya yang di atas, Tuhan Sang Pencipta, karena dia tidak memiliki komitmen dan integritas yang baik. Jadi itu sebagai pengertian mengenai korupsi. Apa sih bentuk-bentuknya? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999, bahwa ada beberapa bentuk-bentuk korupsi. Pertama, suap menyuap. Artinya suap menyuap ada dua sisi yang terjadi, memberikan sesuatu tanpa yang artinya hal yang ilegal. Jadi itu sejenis suap menyuap. Nah, yang ini gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Penyalahgunaan kewenangan yang saya sampaikan tadi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya berkenaan dengan penggelapan dalam jabatan, manipulasi data keuangan. Ini sering terjadi di posisi pengelola keuangan, baik di Saker maupun di PPK Penata Usaha Keuangan. Hati-hati, walaupun yang namanya kita menggunakan kegiatan melalui elektronik, tidak menutup kemungkinan akan menjadi hal-hal itu. Jadi saya minta pada teman-teman yang berhubungan dengan hal tersebut, ayo kita sama-sama mengakhiri tugas tanggung jawab kita sebagai ASN P3K 5860. Selamat kumpul bersama keluarga, tidak terpisah bersama istri dan anak-anak di kerobokan. Pemerasan dan perbuatan curang, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Di SKA sudah murni tidak terjadi yang namanya pungutan. Form sudah dilakukan transaksi melalui bank. Begitu juga di BPSMB. Nggih, tak tolong nggih untuk hal itu. Jadi prinsip-prinsip anti korupsi bagi ASN itu satu adalah integritas. Karena yang udah bilang integritas itu sebagai antara ucapan dengan tindakan harus tegak lurus. Akuntabilitas. Ini merupakan sesuatu yang dapat ditanggungjawabkan. Proporsionalitas. Jadi kalau berbicara proporsionalitas berarti kita punya NSPK. Norma, standar, prosedur, kriteria. Itu sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan tugas-tugas. Makanya ada yang namanya manajemen risiko. Lanjutnya, netralitas. Kalau berbicara netralitas, kita sering kita wacanakan, kita gaungkan di saat yang namanya pemilu. Jadi mungkin teman-teman sudah memahami, jangan pernah terlibat untuk berpihak kepada salah satu politik. Jadi strategi pencegahan korupsi di lingkungan ASN yang kita lakukan adalah dengan cara membangun budaya integritas, yang kita sering lakukan setiap awal bekerja, melakukan penandatanganan fakta integritas sebagai satu bentuk dokumen yang wajib kita pegang selama kita berjalan 1 tahun. Fakta integritas, jangan sampai menyalahgunakan itu. Jadi berbicara pengawasan, kita sering dilakukan oleh inspektorat melalui SPI. Pelaporan gratifikasi dan whistleblowing system WBS. Sebagai penutup, yang berharap integritas bukan sekedar kata, tetapi napas dalam setiap langkah ASN. Bersih dari korupsi, gratifikasi demi pelayanan publik yang berkeadilan. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Siapa kita? ASN Disperindak. Korupsi. Gratifikasi. Integritas. ASN bersih, Indonesia kuat. ASN berani, Bali hebat. Disperindak anti korupsi. Jujur,
Melayani. Berprestasi. Terima kasih. Kami Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya tentang sistem dan kebijakan, tetapi juga tentang keteladanan, komitmen, dan konsistensi dalam melayani masyarakat melalui integrasi antara nilai budaya lokal, transformasi digital, kebijakan ramah lingkungan, dan integritas ASN. Kami terus memperkuat peran Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan beretika. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilandasi integritas akan menjadi bagian dari perubahan besar menuju Bali yang bersih, berdaya, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.